Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradia Balkis Abidin, NIM 4412301029 dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan Pagi A1. Saya akan mempresentasikan resume mengenai bab 4, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. A. Menelusuri konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil atau manusia sempurna. Abdul Karim Al-Jilli membagi insan kamil atas 3 tingkatan. A. Tingkat permulaan atau al-bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. B. Tingkat menengah atau at-tawasus. Pada tingkat ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan atau al-haqaiq ar-rahmaniyah. Pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa karena sebagian dari hal-hal yang gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. C. Tingkat terakhir, al-khitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Ia pun telah dapat mengetahui rincian dari rahasia pencipta takdir. B. Menanyakan alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Setiap mukmin pasti muslim karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, orang-orang Arab Badui itu mengatakan, "Kami telah beriman." Katakanlah, kalian belumlah beriman, tetapi hendaklah kalian mengatakan, "Kami telah berislam." Quran Surat Al-Hujurat ayat 14. Term ihsan dan ihsan kamil mungkin merupakan dua term yang relatif asing atau kurang diketahui oleh kaum muslimin. Ketika ditanyakan kepada mahasiswa apa itu ihsan, beberapa mahasiswa memberikan jawaban, ihsan adalah menjalankan ibadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak dapat melihatnya, Allah melihat kita. Sampai di sini saja pengetahuan orang Islam kebanyakan tentang ihsan. Term ihsan kamil merupakan konsep yang lebih asing lagi bagi kebanyakan kaum muslimin. Term ini mungkin hanya dikenali di kalangan muslim sufi saja. Ada orang mengatakan belum tentu setiap muslim pasti beriman atau mukmin karena bisa jadi imannya sangat lemah sehingga hatinya tidak meyakini dengan keimanan yang sempurna walaupun dia melakukan amalan-amalan lahir dengan anggota badannya. Status orang seperti ini hanyalah muslim saja dan tidak tergolong mukmin dengan iman yang sempurna. C. Menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. 1. Menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam. Ayat-ayat berikut menegaskan terjadinya penyimpangan dari Islam justru dilakukan oleh orang-orang yang menguasai Alkitab, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Kemudian jika mereka mendebat kamu, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab atau ahli kitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Quran Surat Ali Imran ayat 19-20. Makna ihsan sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, kamu menyembah Allah seolah-olah mata kepala kamu melihat Allah. Jika mata kepala kamu tidak bisa melihat Allah dan pasti tidak bisa melihatnya, tetapi Allah melihat kamu. Maksudnya, mata kepala kita tidak mungkin bisa melihat Allah karena Allah adalah zat yang maha gaib. Namun Allah melihat kita. Oleh karena itu, supaya ibadah kita mencapai derajat ihsan, maka mata hati kita harus selalu diusahakan melihat Allah, karena hanya mata hatilah yang dapat melihat Allah. Ketika beribadah, mata hati kita harus dapat menghadirkan Allah sehingga kita menyembah Tuhan yang benar-benar Tuhan sesuai tuntutan Allah dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Artinya, sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin Tuhan yang kamu sembah itu hadir dalam mata hatimu. Dialah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya.
Quran Surat Al-Jin ayat 26-27. 2. Menggali sumber teologis, historis, dan filosofis konsep insan kamil. Istilah insan kamil atau manusia sempurna pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Arabai abad ke-14. Ia menyebutkan ada dua jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi, kata Ibnu Arabai, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemonsterannya. Konsekuensinya, di luar kedua jenis manusia ini, ada manusia yang sedang berproses menanggalkan kemonsterannya dalam membentuk insan kamil. Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri yang atas perintah gurunya Syekh Ahmad Al-Kusyashi dalam martabat 7 menyusun konsep insan kamil berdasarkan proses tanazzul atau turun Tuhan dari martabat abadiyat hingga martabat insan kamil. A. Konsep manusia dalam Al-Quran. Secara umum, pembicaraan tentang konsep manusia selalu berkisar dalam dua dimensi, yakni dimensi jasmani dan rohani atau dimensi lahir dan batin. Tentang konsep dimensi jasmani atau dimensi lahir atau dengan sebutan-sebutan lainnya, tubuh badan. Mungkin tidak terdapat perbedaan karena dimensi ini paling tampak di depan mata dan mudah diobservasi. Namun, dimensi rohani merupakan yang paling rumit sehingga dalam pandangan filsuf dan sufi, Muslim pun terdapat perbedaan-perbedaan yang kadang-kadang kontradiktif. Kajian ini bertujuan menjelaskan term manusia dalam Al-Quran. Ada 3 term yang biasa diterjemahkan sebagai manusia dalam Al-Quran, yakni Bashar, Al-Insan, dan An-Nas. Dalam banyak tulisan, Bashar disebut-sebut sebagai dimensi jasmaniyah, Al-Insan dimensi psikologis rohaniyah, dan An-Nas dimensi sosiologis kemasyarakatan dari manusia. B. Unsur-unsur manusia pembentuk insan kamil. Al-Ghazali menyebutkan adanya unsur luar atau tubuh dan unsur dalam atau batin. Unsur tubuh menyangkut anggota tubuh dan panca indera, sedangkan unsur batin berupa hati, akal, nafsu, dan hasrat. Al-Ghazali menyebut juga roh sebagai unsur batin, tetapi dipandang sinonim dengan hati. Pertama, panca indera. Panca indera memiliki keterbatasan dan tidak bisa mencapai pengetahuan yang benar setelah dinilai oleh akal. Kedua, akal. Dengan metode ini, dengan cara yang sama, seharusnya orang pun menilai tingkat kebenaran akal. Orang seharusnya menggunakan cara yang sama dengan cara yang digunakan oleh akal ketika menilai kekeliruan panca indera. Ketika dalam mimpi, serasa peristiwa benar-benar terjadi, tetapi ketika terbangun, sadarlah bahwa itu hanyalah kebenaran dalam mimpi, yang disalahkan oleh pemikiran ketika sedang terjaga. Ketiga, nur ilahi. Ketika Al-Ghazali sembuh dari sakitnya setelah lama merenungkan dan mencari guru untuk mendapatkan jawaban tentang siapakah Tuhan yang disembah itu, ia menuturkan kesembuhannya dari sakit karena adanya nur ilahi yang menembus dirinya. D. Membangun argumen tentang karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. 1. Karakteristik insan kamil. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Ibnu Arabai menyebutkan adanya 2 jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Keempat unsur manusia dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, jasad. Keberadaannya di dunia dibatasi dengan umur. Wujud nafsu manusia tidak lain adalah wujud jasad ini yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk diuji. Karena wujud jasad ini sebagai ujian, maka oleh Allah jasad diberi hati, yakni hati sanubari, yang watak jasadnya persis seperti iblis, yakni aba wastakbara, dan ana khairun minhu. Kewajiban jasad adalah menjalankan syariat, yakni menjalankan ibadah badan dan ibadah harta. Kedua, hati nurani. Letaknya tepat di tengah-tengah dada, disebut juga dengan hati jantung. Hati nurani dijadikan Allah dari cahaya, wataknya seperti para malaikatnya yang rela sujud atau patuh dan tunduk kepada wakilnya Tuhan di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-34. Ketiga, roh. Letaknya di dalam hati nurani. Roh adalah daya dan kekuatan Tuhan yang dimasukkan ke dalam jasad manusia, lalu menandai dengan keluar masuknya nafas, menjadi hidup seperti kita di dunia sekarang ini. Cirinya adalah kita dihidupkan di dunia ini. Kewajiban roh adalah menjalankan hakikat, yakni merasakan daya kuatnya Tuhan. Maksudnya, bahwa yang mempunyai daya potensi adalah Tuhan, yang mempunyai kekuatan adalah Tuhan, yang bisa bergerak adalah Tuhan, yang bisa berbuat adalah Tuhan. Adapun kita dipinjami, la haula wala quwata illa billah, artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan Tuhan. Keempat, sir atau rasa. Letaknya di tengah-tengah roh yang paling halus atau paling dalam. Rasa inilah yang kembali ke akhirat. Rasa adalah jati diri manusia. Bukti adanya rasa adalah kita dapat merasakan berbagai hal dan segala macam.
asin, pahit, getir, enak dan tidak enak, sakit dan sehat, senang dan susah, sakit hati, dan lain-lain. Kewajiban sir atau rasa adalah mencapai makrifat billah, yakni merasakan kehadiran Tuhan, bahwa ternyata Tuhan itu dekat sekali dengan kita, bahkan lebih dekat dibanding urat nadi di leher. Ulama sufi antara lain Imam Ghazali menjelaskan 7 macam nafsu sekaligus 7 tanda sebagai proses toroki atau menaik manusia menuju Tuhan. Insan kamil adalah manusia yang sudah meninggalkan karakter manusianya yang rendah dan telah mencapai tangga nafsu tertinggi. 7 macam nafsu dan tangga tersebut adalah sebagai berikut. A. Nafsu ammarah dengan ciri-ciri sombong, iri dengki, dendam, menuruti nafsu, serakah, jor-joran, suka marah, membenci, tidak mengetahui kewajiban, akhirnya gelap, dan tidak mengenali Tuhan. B. Nafsu lawamah dengan ciri-ciri enggan, cuek, suka memuji diri, pamer, dusta, mencari aib orang, suka menyakiti, dan pura-pura tidak mengetahui kewajiban. C. Nafsu mulhimah dengan ciri-ciri suka sedekah, sederhana, menerima apa adanya, belas kasih, lemah lembut, tobat, sabar, tahan menghadapi kesulitan, dan siap menanggung betapa beratnya menjalankan kewajiban. D. Nafsu mutmainnah dengan ciri-ciri suka beribadah, suka bersedekah, mensyukuri nikmat dengan memperbanyak amal, bertawakal, ridho dan dengan ketentuan Allah, dan takut kepada Allah. E. Nafsu rodiyah dengan ciri-ciri pribadi yang mulia, zuhud, ikhlas, wirai, riyadah, dan menepati janji. F. Nafsu mardiyah dengan ciri-ciri bagusnya budi pekerti, bersih dari segala dosa makhluk, rela menghilangkan kegelapan makhluk, dan senang mengajak serta memberikan penerangan kepada rohnya makhluk. G. Nafsu kamilah dengan ciri-ciri dianugerahi ilmul yakin, ainul yakin, dan haqqul yakin. 2. Metode mencapai insan kamil. Adapun kewajiban hakikatnya ketika menjalankan syariat itu keadaan hati hanya mengingat Allah. Cara konkretnya, 1. Memulai sholat jika Tuhan yang akan disembah itu sudah dapat dihadirkan dalam hati, sehingga ia menyembah Tuhan yang benar-benar Tuhan. 2. Berniat sholat karena Allah. Artinya, ibadah sholat yang didirikan itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah tanpa ada pamrih dunia, atau ingin disebut-sebut orang beragama, ingin mendapat pujian, atau ada niat-niat mencari dunia, dan tidak pula ada pamrih akhirat. 3. Selalu menjalankan sholat dan keadaan hati hanya mengingat Allah. 4. Salat yang telah didirikan itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. E. Mendeskripsikan tentang esensi dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Secara operasional, keenam karakter inti-inti itu harus ditanamkan secara bertahap dan berurutan sebagai berikut. 1. Menanamkan karakter taubat sehingga benar-benar merasakan bahwa Anda adalah orang yang paling banyak melakukan perbuat dosa dan kesalahan, lalu bangkit untuk selalu beristighfar. 2. Dengan tetap dalam kondisi taubat, lalu Anda berusaha menanamkan karakter wara. Jika Anda sudah terbiasa bertobat, maka makam wara akan mulai mudah ditanamkan. Namun, kalau Anda belum terbiasa bertobat, maka makam wara akan susah ditanamkan. Pada makom ini, Anda berlatih untuk selalu sadar dengan kehalalan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian, Anda hanya makan makanan yang halal, minum minuman yang halal, berpakaian dengan pakaian yang halal, bertempat tinggal yang halal, dan barang yang dipilih dari yang halal-halal. Menghindari yang syubhat atau tidak jelas halal haramnya, terlebih lagi yang haram. Orientasi hidup seseorang pada makam wara ini adalah akhirat. F. Rangkuman tentang bagaimana menjadi insan kamil. Insan kamil atau manusia sempurna merupakan tipe manusia ideal yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebabnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia itu meminjam istilah Ibnu Arabai hanyalah monster bertubuh manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemanusiaannya yang rendah, lalu berjalan menapaki tangga demi tangga menuju Tuhan sehingga mencapai tangga nafsu tertinggi. Nafsu karillah. Tangga-tangga yang dimaksud adalah 7 tangga sekaligus 7 macam nafsu manusia, yakni amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, dan kamilah. Untuk menapaki jalan insan kamil, terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali tentang 4 unsur manusia, yakni jasad atau raga, hati, roh, dan sir atau rasa. Keempat unsur manusia harus difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah. Hati nurani harus dijadikan rajanya dengan cara selalu mengingat-ingat Tuhan. Karena hati nurani menjadi rajanya, maka secara otomatis raganya menjalankan syariat, hatinya menjalankan tarekat, rohnya menjalani hakikat, dan sir atau rasanya mencapai makrifat.
Demikianlah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.